Oke, anak-anakku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, hari ini kita dapat melakukan pembelajaran via Zoom ya. Untuk materi hari ini kita akan membahas tentang macam-macam cedera dalam olahraga dan cara penanganannya. Oke, Pak Hadi, kalian coba simak ini dulu ya. Oh, kasihan. Takut dengan tanduknya. Macam ini tay. Pelan-pelan ini. Kayak pelan ini loh. Bawa no. Bentar. Jenis cedera dan cara menanganinya. Di dalam berolahraga itu banyak berbagai macam jenis-jenis cedera yang terjadi ketika kalian berolahraga. Baik itu mau berolahraga, mau sepak bola, mau bola voli, atau futsal, takraw dan sebagainya, atau badminton ya. Jadi ketika kalian berolahraga pasti ada yang namanya cedera. Nah, cedera sendiri itu dapat terjadi bisa saja karena apa? Akibat kelalaian kita. Mungkin ketika mau berolahraga tidak melakukan persiapan yang benar. Maksudnya persiapan yang benar ya apa, Pak Adi? Contoh, tidak melakukan pemanasan dengan baik. Atau bisa juga kamu mau bermain sepak bola di rumput, tetapi kamu memakai sepatu futsal. Nah, itu salah satu bentuk kelalaian. Karena apa? Karena ketika kita bermain sepak bola di rumput, itu kita harusnya memakai sepatu sepak bola yang ada poolnya, bukan sepatu futsal. Kalau futsal mungkin untuk di eh, kayak main di sekolah itu benar pakai sepatu futsal. Atau mungkin kamu bermain futsal kebalikannya memakai sepatu apa? Khusus lapangan sepak bola yang ada poolnya. Nah, itu kan pasti jatuh hingga menyebabkan yang namanya cedera. Jenis cedera dan materinya kan jenis cedera dalam aktivitas fisik ketika berolahraga dan cara menanganinya. Sebelum itu, Pak Hadi harap ketika kita selesai Pak Hadi menjelaskan materi ini, yang pasti Pak Hadi mengharapkan tujuan pembelajarannya adalah nantinya kalian mampu menunjukkan jenis-jenis cedera dalam aktivitas fisik dan kehidupan sehari-hari. Kemudian kalian mampu menjelaskan cara menangani jenis-jenis cedera dalam aktivitas fisik dan kehidupan sehari-hari. Nah, yang ketiga, kalian mampu menjelaskan jenis-jenis cedera dalam aktivitas fisik di kehidupan sehari-hari serta kalian mampu mendemonstrasikan cara menanganinya, jenis-jenis cederanya. Kalau ini terjadi di dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kamu lihat adik atau kamu sendiri yang mengalami cedera seperti itu. Jadi kalian tidak bingung apa yang harus saya lakukan. Ya, kalau cederanya seperti ini, oh saya pertolongan pertamanya apa dulu ya?
Jadi nggak bingung ya. Jenis cedera ya dalam aktivitas olahraga atau aktivitas fisik ketika berolahraga itu bermacam-macam ya. Siapa sih yang nggak pernah cedera ketika berolahraga? Pasti ada. Bisa jatuh. Bahkan ketika kita olahraga di sekolah sendiri pun ya kadang kita tersandung, akhirnya apa? Jatuh, mengakibatkan apa? Bla 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 bla. Macam-macam ya. Bisa keseleo, bisa luka memar, mungkin bisa apa ya? Sampai yang terparah. Tapi kan jangan sampai ya. Oke. Yang pertama, jenis cedera yang biasanya terjadi ketika kita berolahraga adalah memar. Memar ini adalah keadaan cedera yang terjadi pada jaringan ikat di bawah kulit. Ingat, ini memar terjadi pada jaringan ikat di bawah kulit. Memar biasanya terjadi karena benturan atau pukulan pada kulit. Biasanya memar itu menimbulkan apa? Terlihat kebiru-biruan atau kehitaman pada kulit. Nyeri karena luka memar biasanya ringan, biasanya ya, tapi sampai sedang dan yang paling parah apa? Terjadi pembengkakan yang menyertai sedang sampai berat. Pembengkakan itu apa? Bengkak tuh lah, kayak terlihat besar tuh lah. Ya, jadi di sekitar kulit biru terlihat biru-biru atau kehitaman ya. Memar dapat terjadi, ini memar dapat terjadi di daerah kepala. Bisa apa? Benjol gula. Ya, itu berarti sudah termasuk golongan yang seperti apa. Kalau sudah benjol besar, masuk sampai sedang sampai berat. Atau bahu, siku, tangan, di dada, perut, dan kaki. Selain itu apa saja lagi yang biasanya terjadi ketika eh, kita cara menangani kalau seandainya kalian terjadi memar atau melihat adik atau teman ketika bertabrakan dengan teman-teman ketika bermain kemudian terlihat kamu tanda-tandanya seperti itu, maka yang harus dilakukan adalah dengan mengkompres dengan es dan air panas secara bergantian tiap 3 jam sekali, kurang lebih 12 sampai 24 jam. Pak, maksudnya ngompres dengan es air panas, dengan es dan air panas bergantian ini bagaimana? Yang dimaksud adalah ketika kalian baru saja terjadi tabrakan atau mungkin terjatuh dan temanmu mengalami luka memar, pertolongan pertama yang harus kalian lakukan adalah dengan mengkompres dengan air es. Ya, pertama dengan es. Kemudian selang 3 jam berikutnya kita ganti kompres dengan air panas atau air hangat lah. Kalau panas nanti yang bukan yang berarti mendidih terus kamu tempelkan pada kulit ya disiram itu enggak ya, tapi air panasnya itu hangat-hangat kuku lah dimasukkan dalam satu wadah, kemudian kamu kompres dengan air yang hangat itu. 3 jam lagi ganti lagi dengan air es. Tujuannya apa itu, Pak? Untuk ini pengompresan itu untuk menghentikan pendarahan kapiler. Pendarahan kapiler itu apa ya? Artinya pembengkakannya itu tidak menyebar. Kapiler itu adalah di saluran darah itu namanya
kapiler ya. Jadi kalau ketika terjadi tabrakan anak temanmu memar, kalau tidak kita kompres terlebih dahulu, maka akan menyebar memarnya atau bengkaknya itu akan ke yang lain. Ya, makanya penanganan pertamanya adalah dengan dikompres dengan air es. Berikutnya yang kita lakukan adalah beristirahat untuk mencegah cedera lebih lanjut. Kalau kena engkel seperti gambar di samping ini, kalau sudah kena engkel seperti ini ya dikompres atau diistirahatkan. Sudah dikompres enakan Pak, mau main lagi? Jangan ya. Karena istirahat ini tujuannya adalah untuk mempercepat pemulihan jaringan lunak yang rusak. Kemudian ketika kalian mengalami luka memar, usahakan hindari benturan di daerah yang cedera saat beraktivitas fisik. Ngerti ya? Jadi kalau lukanya kerasa sudah enak sedikit bukan berarti terus kamu diteruskan bermain lagi ya. Saran Pak Adi, istirahat sampai benar-benar sembuh total. Nah, yang kedua, biasanya kalau kalian sedang beraktivitas olahraga, pasti yang mengalami yang namanya cedera otot. Cedera otot itu terdiri atas cedera otot tendon dan cedera otot ligamen. Otot tendon itu apa, Pak? Otot tendon itu adalah otot yang menghubungkan otot dan sendi atau otot dan tulang. Sedangkan otot ligamen ini adalah yang mengikat tulang dan persendian, ya. Kalian pahami perbedaannya, ya. Jadi kalau otot tendon adalah menghubungkan otot dan sendi. Otot dan sendi itu otot tendon. Atau otot dan tulang, yang menghubungkan otot sama tulang itu namanya otot tendon. Sedangkan otot ligamen adalah yang mengikat tulang dan persendian. Tahu ya persendian gue nak? Persendian itu kalau kalian lihat di lutut. Coba kalian gerakkan lututnya lurus, ditekuk sambil pegang lututnya. Nah, ini namanya otot persendian, anak-anak. Ya, tulang persendian ya. Ini tulang persendian di lutut itu. Kalau kalian coba gerakkan di lututnya, ya, itu kan ada tulang dengan tulang atas dan tulang bawah. Keduanya saling bertemu, itu yang dinamakan otot persendian. Pak, cara menanggulangi cedera otot adalah bagaimana? Dengan mengistirahatkan bagian cedera dan mengkompresnya dengan es. Beda ya. Hanya mengkompres dengan es. Karena yang cedera ini adalah otot. Otot itu kalau mungkin seperti apa ya, urat itulah. Nah, cedera otot antara lain itu biasanya kram otot. Nah, kram itu apa sih? Kram itu ketika otot kita tidak bisa digerakkan sama sekali. Maksudnya gimana, Pak? Bukan berarti tidak bisa digerakkan sama sekali. Seperti apa? Bisa, tetapi kalau kalian memaksakan untuk menggerakkan, biasanya akan terasa sakit. Nah, penyebabnya apa, Pak Kram? Satu, karena kelelahan otot. Nah, yang namanya massa otot itu ada batasnya ya. Jadi kekuatan setiap anak massa ototnya tidak sama. Oh, Pak, iya Pak, saya kram kok teman saya enggak.
Nah, karena kemampuan massa otot setiap orang itu berbeda-beda. Semakin sering kalian melatih otot kalian, maka massa otot kalian semakin kuat. Berikutnya adalah biasanya terjadi kram itu karena kurangnya pemanasan dan peregangan, serta ada gangguan sirkulasi darah menuju otot. Nih, ketika kita kurang melakukan pemanasan dan peregangan, maka biasanya yang terjadi adalah adanya gangguan sirkulasi darah menuju otot, sehingga itu yang dinamakan terjadinya kram pada otot kalian. Jadi kalau kalian berolahraga, usahakan pemanasan dan peregangannya benar-benar dilakukan dengan benar. Jangan bermain-main. Yang lain sudah melakukan pemanasan dengan baik, kamu kemudian tidak mau melakukan pemanasan, atau karena datangnya telat, wes gak pemanasan, aku langsung melok main, aku gabung. Itu biasanya ya. Kram otot itu dapat menyebabkan rasa nyeri. Wah, itu tadi sakit, tidak bisa digerakkan sama sekali. Berikutnya, jenis cedera yang biasanya terjadi adalah pendarahan. Bisa mimisan atau mengalami luka. Apa ya jenis yang terjadi saat beraktivitas fisik? Bentar ya. Pendarahan yang sering terjadi saat beraktivitas fisik biasanya adalah pendarahan pada hidung, mimisan, atau bisa dari mulut dan kulit. Nah, kalau kulit biasanya terjadi akibat terjatuh. Terus bagaimana, Pak, cara kita mengatasi yang terjadi pendarahan? Nah, ini kalau di hidung, dudukkan penderitanya, kemudian jepit hidung sedikit ke bawah, ke bawah tulang rawan pada hidung. Posisi ibu jari berhadapan dengan jari lainnya. Lakukan selama 5 menit. Nah, selama 5 menit anjurkan agar korban itu bernapas melalui mulut. Ya. Jadi diamkan dulu, dipegang hidungnya pakai ibu jari. Ya. Kemudian biarkan dia bernafas dulu melalui mulut dulu, ya. Kemudian berikan kompres dingin di sekitar batang hidung, mata hingga pipi. Nah, jika pendarahan ini tidak berhasil dihentikan, maka segeralah minta pertolongan kepada orang dewasa di sekitarmu yang jauh lebih mengerti. Biasanya ketika dikompres setelah 5 menit dipegang, kemudian dikompres sekitar batang hidung sama mata, itu biasanya akan berhenti. Pendarahan mulut. Pendarahan mulut biasanya pendarahan dari bibir atau gusi. Nah, dihentikannya dengan menekan langsung dan dikompres. Beda lagi kalau terdapat gigi yang goyang atau fraktur, gigi tidak dicabut. Korban dibawa ke klinik atau ke rumah sakit untuk ditangani dokter gigi. Apakah nanti di sana itu dokter yang menentukan apa ini harus dicabut atau ini tidak perlu dicabut, karena yang lebih tahu nanti adalah dokter. Beda ya. Kalau sudah ada gigi goyang atau terlihat mau patah, sebaiknya dibawa ke dokter. Yang keempat, nah ini biasanya yang paling parah,
kehilangan kesadaran atau pingsan. Jika wajah orang yang pingsan pucat karena kelelahan atau lapar, dibaringkan saja di tempat datar, letakkan kepalanya lebih rendah dari kaki agar apa? Darahnya mengalir ke kepala korban. Jadi posisi korban ya, kalau kelihatan dia pucat karena kelelahan, kalau dia pingsan, kakinya diletakkan seperti di gambar berikut. Jadi posisi kaki harus lebih tinggi ya dari posisi kepala ya. Tujuannya agar apa? Darah dapat mengalir ke kepala. Tapi jika wajah orang yang pingsan itu memerah, beda ya. Pucat bisalah kelihatan antara orang pucat sama wajah yang memerah. Tapi kalau memerah barulah disanggah kepalanya dengan bantal atau sesuatu. Agar tujuannya apa? Agar darah mengalir secara normal. Ya, kalau yang kalau korban itu muntah, miringkan kepala agar muntahan tidak menghalangi pernafasan. Seperti gambar berikut tadi itu. Kemudian langkah berikutnya, pakaian yang dikenakan korban. Jika pakaian yang dikenakan korban terlalu ketat, harus kalian kendurkan. Maksudnya ini apa? Agar korban dapat bernapas dengan lega. Jika korban sudah siuman, beri dia air minum gula atau teh manis hangat. Ya, jika korban tetap tidak mau sadarkan diri, sebaiknya segera dibawa ke pusat kesehatan terdekat. Ini agar segera mendapatkan perawatan medis ya. Kalau kalian tidak bisa membuat korban siuman. Nah, Pak dibahas lagi. Nih, bedanya kalau yang kepalanya di bawah itu orang yang terlihat pucat ya karena kelelahan atau lapar. Sedangkan kalau yang wajahnya memerah, pingsan karena memerah, biasanya kalian harus menyangga kepalanya dengan bantal. Sesuatu berarti dia mengalami pingsan yang jenisnya berbeda. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Untuk jenis-jenis cedera barusan? Nggak ada. Sudah cukup jelas ya. Jadi kalau kalian ketika beraktivitas olahraga di rumah, mengetahui mungkin ada teman terjatuh, oh ini luka memar, oh ini cedera otot. Kalian sudah tahu bedanya apa yang harus kalian lakukan. Jelas ya? Nanti setelah ini hasil kita Zoom hari ini Pak Hadi akan munculkan di YouTube. Ya, kalian biar lebih jelas lagi nanti bisa melihat lagi di YouTube itu. Kalau sekarang belum muncul pertanyaan, seandainya nanti kalian melihat mengulang, ini maksudnya gimana sih? Silahkan tanya aja di kolom komentar aja. Ya, jangan dijapri ke kolom komentar. Jadi teman-teman yang lainnya nanti juga sama-sama tahu. Oh iya, ini harusnya seperti apa sih gitu. Paham ya? Anak-anakku? Paham ya? Oke. Kalau gitu tadi akhiri pembelajaran ini dengan pembacaan
Hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pertemuan kali ini kita diberikan manfaat yang banyak ya. Kemudian, juga ini bisa membuka wawasan kalian tentang, jenis-jenis cedera dan kalian bisa menanganinya dengan baik seandainya itu terjadi pada diri kalian. Pesan Pak Adi, karena kita masih dalam kondisi pandemi seperti ini, yuk kita saling menjaga keluarga kita, ya, saling menjaga keluarga kita, apa, dari yang namanya virus corona, ya, kita harus tetap, apa, mematuhi protokol kesehatan ketika kita keluar dari rumah. Ya, anak-anakku ya. Pak diakhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, oke.